Kayaknya hari ini kamu terlihat sangat tegang ya. Coba boleh saya tanyakan dari skala 0 sampai 100, seberapa kuat sih rasa rasa cemas yang kamu rasakan saat ini? Mungkin sekitar 80 karena saya ngerasa jantung saya deg-degan, berdebar kencang terus sama, perut saya terasa mual gitu. Terima kasih sudah berbagi apa yang kamu rasain saat ini. Biasanya sih sensasi fisik seperti jantung berdebar dan rasa mual itu seringkali menjadi sinyal bahwa ada emosi yang kuat yang sedang kamu rasain. Coba kita identifikasikan situasi apa sih yang membuat atau memicu kamu sampai ada perasaan ini. Ini tentang tugas akhir saya yang, saya rasa tuh belum selesai revisinya, terus juga masih banyak tugas lainnya belum saya kerjakan untuk ujian akhir minggu depan. Jadi tentang ujian akhir dan beberapa tugas yang belum direvisi ya. Betul. Oke. Karena masalahnya itu coba kita gunakan teknik jurnal pikiran. Di sini kan saya coba kasih kamu kertas yang udah ada kolom-kolom itu. Coba kamu menulis cemas di kolom perasaan dan ujian akhir di kolom situasi. Sekarang apa sih yang melintas di pikiranmu saat memikirkan tentang ujian itu? Pikiran saya cuman satu, saya belum siap. Jadi belum siap. Karena itu coba kita gunakan teknik panah ke bawah. Jika benar kamu belum siap, mengapa hal tersebut tuh penting atau apa hal paling buruk yang bakal bisa terjadi nanti? Kalau belum siap, saya takut akan gagal. Dan kalau gagal, itu adalah bencana besar bagi saya. Hmm? Dan saya akan dianggap bodoh oleh semua orang. Nah, kita sudah mulai nemuin nih pikiran penyebabnya. Jadi bukan sekadar cuman belum siap, tapi keyakinan bahwa gagal adalah sebuah bencana dan saya bodoh. Inilah yang membuat kecemasanmu bakal naik sampai 80%. Lanjut, Aji. Pikiran gagal adalah bencana itu termasuk dalam pola pikir yang kurang bermanfaat. Atau yang biasa kita sebut itu katastrofik, yaitu menganggap hal buruk sebagai akhir dari segalanya. Sedangkan menganggap diri kamu itu bodoh hanya karena satu ujian, itu bisa disebut juga generalisasi. Bener juga ya. Sebenarnya itu hanya ada di pikiran saya yang menganggap kalau misalnya saya gagal di ujian itu, saya bakal dianggap bodoh. Jadi cuman pemikiran buruk saya gitu. Menyimpulkan hal yang buruk. Hmm. Jadi kamu itu menyimpulkan hal paling buruknya nanti. Padahal itu belum tentu terjadi. Sekarang coba kita uji validitas dari pikiran tersebut. Apa ada bukti konkret bahwa kamu pasti gagal nantinya pas waktu ujian? Sebenarnya tidak ada bukti yang pasti. Ujian sebelumnya juga saya lulus-lulus saja. Tapi entah kenapa saya rasa di ujian ini saya takut gagal. Apa sepertinya karena padahal tingkat dan proses belajar saya sih sama saja. Tapi mungkin itu karena banyak dari teman-teman juga yang merasakan hal yang serupa. Jadi itu ikut kepada saya juga untuk wah sepertinya ini bakal lebih berat padahal sama saja sih. Sama saja. Oke, bagus. Jadi keyakinan pasti gagal itu tuh cuman hanya cara pandang ya, bukan fakta nyata gitu. Coba cari alternatif pikiran yang lebih konstruktif atau lebih baik lagi. Coba coba kamu menanamkan pikiran ini. Saya memang punya banyak materi yang harus diulas, tapi saya punya waktu kok 1 minggu untuk mencicilnya pelan-pelan. Coba kamu tanamkan dulu pola pikir itu pelan-pelan. Setelah kita diskusi alternatif tadi, saya mau tanya bagaimana perasaanmu saat ini? Saya rasa sedikit lebih lega
Karena sebelumnya saya tidak ada tempat untuk bercerita, karena teman-teman saya juga sedang banyak yang merasakan hal serupa, stres dengan ujian akhir di minggu depan. Jadi saya juga takut merepotkan ketika saya bercerita pada orang lain. Makanya saya merasa lebih lega dan lebih plong. Saya boleh tahu nggak sih, semenjak konseling kita saat ini nih, skala kamu yang tadinya 80 sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 40. Saya merasa lebih rasa yang tadi saya rasakan mual dan jantung berdebar itu sudah mulai berkurang sangat-sangat signifikan setelah saya berkonseling. Luar biasa. Sebagai pekerjaan rumah kamu nanti, silakan lanjutkan pengisian jurnal ini. Saya minta kamu nulis terus setiap kali ngerasa cemas di rumah nanti ya.